Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi dari Tadris Matematika 3A. Di sini saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi teori inteligensi untuk melengkapi tugas pendidikan psikologi pendidikan. Teori psikologi secara umum dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah teori Sherman. Sherman adalah seorang ahli kebangsaan Inggris. Ia lahir pada tahun 1863 sampai 1945. Dia seorang psikolog yang mengungkapkan bahwa inteligensi terbagi dalam dua faktor. Faktor pertama adalah G faktor atau faktor general atau faktor umum, dan yang kedua adalah S faktor atau specifically faktor atau faktor yang spesifik atau faktor yang khusus, yang meliputi contohnya verbal, numerial, mekanikal, perasaan dan imajinasi dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah teori Thurston. Thurston menyatakan bahwa inteligensi terbagi menjadi 7 poin. Poin pertama adalah verbal comprehension atau dapat dikatakan kecerdasan dalam berbahasa. Yang kedua adalah reasoning atau kecerdasan dalam berpikir secara logika. Dan yang ketiga adalah perceptual speed atau kecerdasan dalam menggambarkan perbedaan atau persamaan suatu gambar. Berikutnya yang keempat adalah numerical ability atau kemampuan dalam berhitung, kemampuan dalam matematika. Dan yang kelima adalah word fluency atau kemampuan dalam menyusun kosakata dalam berbahasa. Dan yang keenam adalah associative memory atau kecerdasan ingatan asosiatif. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah spatial visualization atau dikenal dengan penggambaran bentuk objek dalam posisi objek itu yang sudah berubah. Yang ketiga adalah teori intelijen menurut Guilford. Menurut Guilford ini teori intelijen dibagi menjadi 3. Pertama, operasi intelijen. Di sini meliputi kognitif, berpikir, konvergen, divergen, dan juga evaluasi dan memori. Dan yang kedua adalah isi intelijen, meliputi figuratif, simbolis, matematis, dan perilaku. Dan yang ketiga adalah produk intelijen. Produk intelijen meliputi unit, kelas, transformasi, implikasi, dan relasi. Yang keempat adalah teori intelijensi menurut Cattell dan Horn. Menurut Cattell dan Horn, teori intelijensi ini dibagi menjadi 2. Pertama ada fluid intelligence, dan yang kedua ada crystallized intelligence. Fluid intelligence maksudnya adalah pengembangan teknik pemecahan masalah yang baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dan yang kedua adalah crystallized intelligence, maksudnya adalah mengungkapkan pengalaman atau pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang kelima adalah teori intelijen menurut Robert Sternberg. Menurut Robert Sternberg, teori yang paling terkenal dari Robert Sternberg adalah Triage Theory of Intelligence. Di situ intelligence diklasifikasikan menjadi 3. Pertama adalah konvensional submateri, yang berarti kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang kedua adalah eksperimental subteori atau kemampuan memecahkan permasalahan dalam keadaan berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga adalah konseptual subteori atau kemampuan memahami permasalahan yang ada, memahami permasalahan yang harus dihadapi sehari-hari. Dan yang terakhir adalah teori milik Gardner. Ini yang menurut saya
yang terkenal adalah teori Gardner. Menurut Gardner, intelijen dibagi menjadi 7. Ada visual, ada kecerdasan visual, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan gerak tubuh, kecerdasan matematika, kecerdasan interpersonal, kecerdasan musik, dan juga kecerdasan naturalistik. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.